Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua
Shalom Jemaat ACC, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Jemaat dimanapun saudara berada. Saat ini kita akan membahas kembali tentang khotbah di bukit. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang Allah yang baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami, berikan kami hikmat ya Tuhan untuk mengerti kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan membahas tentang pengajaran khotbah di bukit di Matius 5 ayat yang ke-25. Di situ dikatakan bahwa segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ayat ke-26, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kita tahu bahwa konteks ini tentang di mana Yesus dan hukum Taurat. Tuhan Yesus berkata bahwa Ia datang bukan meniadakan hukum Taurat. Arti daripada itu semua bahwa Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Bahwa tidak ada satu iota pun dari hukum Taurat yang dihilangkan. Dan kita tahu bahwa hukum Taurat, di mana hukum Taurat kita diperintahkan, yaitu ada sebuah sebab akibat di mana kita melakukan kesalahan, pasti ada hukuman. Ketika kita melakukan kesalahan A, kesalahan B, kesalahan C, pasti ada akibatnya, pasti ada sebuah hukuman. Hari ini kita belajar tentang kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ada sebuah pertanyaan di mana apakah ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, kita tidak lagi melakukan hukum Taurat. Kita bisa baca di dalam Roma ayat pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Itu jelas dikatakan bahwa sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ayat yang ke-15 berkata, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Jawabannya adalah sekali-kali tidak. Ketika kita hidup di bawah kasih karunia, sekali-kali tidak kita untuk berbuat dosa. Karena kasih karunia kita dibenarkan. Ketika kita buat salah, ketika kita buat dosa, pasti ada yang namanya hukuman. Tetapi kita percaya bahwa hukuman itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Sehingga Tuhan Yesus berkata, Dia tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Di atas kayu saliblah hukum Taurat itu sudah digenapi. Oleh sebab itu kita hidup oleh kasih karunia, bukan lagi hidup di dalam hukum Taurat. Sebab itu di Matius 5 ayat 25 dan 26 menekankan bahwa kita harus berdamai dengan musuh kita, berdamai dengan lawan kita, agar kita diampuni. Hari ini saya mau katakan bahwa ketika kita hidup di dalam kasih karunia, ada sebuah pengampunan di dalam hidup kita. Kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupan kita, artinya kita yang bersalah. Artinya kita yang akan dihukum karena tidak melepaskan pengampunan. Orang yang hidup di dalam kasih karunia harus mengampuni. Saya berdoa buat setiap jemaat yang ada, engkau yang pernah disakiti, engkau yang pernah terluka oleh
keluargamu, oleh orang-orang terdekatmu, hari ini lepaskan pengampunan. Ampuni mereka, sebab kita sudah hidup oleh kasih karunia. Dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara sudah ditanggung di atas kayu salib. Oleh karena itu, ketika dosa kita sudah diampuni, harusnya kita mengampuni orang lain. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengampuni dosa kami ya Tuhan Yesus, mengampuni setiap kesalahan kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami belajar untuk mengampuni musuh kami ya Tuhan Yesus. Kami memberkati setiap musuh kami memberkati setiap orang-orang yang menyakiti kami ya Tuhan Yesus. Ampuni mereka ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kasih karunia-Mu menuntun langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.